Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4204 sama 4205. Oke, kita langsung aja. Bab 4204. Para ninja Iga yang berada di dalam pesawat menuju Amerika Serikat masih merasa sedikit sedih. Klan mereka telah bertahan di Jepang selama ratusan tahun, dan ini adalah pertama kalinya seluruh kelompok etnis melarikan diri dari tanah air mereka. Banyak orang yang enggan berpisah dan masih menantikan kapan bisa kembali ke tanah air ini. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa kampung halaman mereka dengan ratusan tahun sejarah telah diledakkan di bawah instruksi Ye Chen. Api yang mengamuk masih menyala dengan liar, dan pada saat ini tuan dari keluarga Fei telah menderita banyak korban. Tetapi hampir semua yang terluka dalam ledakan itu tidak dapat melarikan diri. Dan mereka yang cukup beruntung untuk lolos dari ledakan dan api itu saat ini masih syok. Ia tiba-tiba menemukan bahwa beberapa helikopter terbang di sekitar, dan kedua sisi setiap helikopter ada elit anti-teroris dengan senjata dan peluru tajam. Mayat para kontra teroris ini digantung di kedua sisi parka helikopter dengan menggunakan kabel tetap, dan mereka memegang senapan serbu yang kuat di tangan mereka. Lucunya, ketika tuan dari keluarga Fei yang cukup beruntung untuk melarikan diri ini melihat pasukan anti-teroris, pikiran pertama di hati mereka bukanlah khawatir dan takut, tetapi napas lega. Sekarang mereka merasa bahwa mereka benar-benar korban. Mereka telah terbang jauh-jauh dari Jepang selama lebih dari 10 jam, dan ketika mereka tiba di sana dan tidak melakukan apa-apa, mereka mengalami ledakan yang begitu mengerikan, dan jelas berarti mereka diserang. Apalagi mereka tidak tahu penyergapan apa yang dilakukan ninja-ninja Iga ini selain menanam bom di rumah. Jika orang-orang ini masih bisa memiliki pendukung, maka mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Karena itu, ketika mereka melihat pasukan anti-teroris saat ini, pikiran pertama mereka adalah bahwa mereka akhirnya diselamatkan. Jadi, beberapa penguasa keluarga Fei ini berdiri dan melambaikan ke helikopter, berteriak, "Kami di sini, datang dan selamatkan kami." Yang lain mengikuti dan berteriak kepada pasukan anti-teroris untuk meminta bantuan. Segera setelah itu, hampir 100 anggota pasukan anti-teroris dengan cepat turun dari helikopter ke tanah dengan tali. Sebelum tuan dari keluarga Fei bisa bereaksi, anggota pasukan teroris mengarahkan senjata mereka ke arah mereka. Semua orang tidak diperbolehkan untuk bergerak. Segera berbaring di tanah dan angkat tangan ke posisi di mana kita bisa melihat. Tidak ada yang harus melawan atau mereka akan terbunuh. Orang yang bertanggung jawab atas tuan keluarga Fei berteriak keras, "Ini semua salah paham, dan kami juga korban. Orang yang benar-benar merencanakan ledakan adalah ninja dari keluarga Iga." Serangan balik tidak mendengarkan penjelasan mereka sama sekali, dan segera bergegas maju memborgol mereka semua secara terbalik, dan pada saat yang sama mengikat pergelangan tangan mereka ke depan dan ke belakang beberapa kali dengan ikatan nilon yang sangat kuat untuk mencegah mereka melepaskan diri. Setelah itu, sejumlah mobil pasukan khusus diparkir di luar gerbang Kabupaten Iga, dan komandan memberi perintah dan membawa semua orang itu ke dalam mobil. Tuan Fei ada 130 orang ketika mereka datang, dan sekarang hanya kurang dari 30 orang yang tersisa di dalam mobil.
Dari 100 orang yang tersisa, kebanyakan dari mereka meninggal dan hanya sedikit yang terluka parah. Selanjutnya, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang segera merilis pengumuman darurat ke dunia luar yang menyatakan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri memecahkan serangan teroris oleh organisasi teroris luar negeri di kota Iga malam ini. Pasukan khusus yang heroik menjebak semua teroris di sebuah rumah tinggal di kota Iga sebelum para teroris membuat ledakan besar-besaran. Dan kemudian para teroris meledakkan bom berniat untuk binasa bersama pasukan anti-teroris. Tetapi pasukan anti-teroris berpengalaman. Rencana serangan teroris organisasi teroris ini berhasil dicegah dan pasukan anti-teroris tidak menderita korban atau korban sipil selama proses penangkapan, yang merupakan kemenangan besar. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4205. Berita ini tiba-tiba meledak di Jepang pada malam hari. Sejak kekacauan Tokyo terakhir, Jepang akhirnya tenang selama beberapa bulan, tanpa berpikir bahwa akan ada serangan teroris baru hari ini. Namun, untungnya, pasukan khusus mereka berani dan pandai berjuang untuk menghindari tragedi itu. Hal ini memang membuat banyak orang Jepang sangat bersyukur dan juga sangat mengubah kesan mereka terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri. Namun, masih banyak orang yang tidak mengerti mengapa teroris yang datang dari luar negeri ini tidak menargetkan kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, Nagoya, melainkan menemukan bajingan di antara Osaka dan Nagoya. Serangan teroris di tempat. Pertanyaan ini juga bergema dengan banyak orang di internet. Semua orang benar-benar tidak tahu. Rasanya seperti sekelompok pencuri yang terorganisir dengan baik telah berlari ribuan mil ke rumah Anda. Mereka tidak mencuri satu pun sebelumnya, tetapi hanya mengambil sebutir telur dari kandang ayam. Departemen Keamanan Jepang sedang sibuk membawa tersangka yang tertangkap di tempat kejadian ke Osaka untuk diinterogasi saat ini. Dan penanggung jawab mereka juga tenggelam dalam kegembiraan perubahan haluan ini seketika dia melihat semakin banyak keraguan di internet. Ketika saya lebih tua, saya sedikit kewalahan. Tetapi dia tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, cerita itu diceritakan oleh orang-orang. Bagaimanapun dia menangkap sekelompok pasukan asing. Lebih dari 100 orang yang hidup dan mati bukanlah aktor yang dia temukan. Tidak jumlah kredit dapat dihapus. Ye Chen telah memperhatikan situasi opini publik di pihak Jepang. Melihat hadiah besar yang diberikan, baik kepada Departemen Keamanan Jepang, mereka sedikit tidak yakin. Dan untuk sementara, mereka juga membenci besi itu bukan baja. Melihat bahwa suara keraguan di internet semakin keras, Departemen Pertahanan Jepang tidak keluar untuk menjelaskan lebih lanjut. Ye Chen tidak bisa menahan keringat untuk mereka. Jadi, dia segera memanggil Ito Nanako dan menyuruhnya untuk membantu mengatur beberapa pasukan angkatan laut. Dan dengan cepat mencari suplemen untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Segera sebuah suara muncul di internet. Seseorang mengatakan kepada netizen online sebagai orang dalam bahwa sebenarnya para teroris ini sengaja membeli kota Iga, tempat di mana burung tidak buang air sebagai markas mereka. Tujuan sebenarnya adalah berada di Iga. Setelah itu, kota menyelesaikan perakitan dan menyelesaikan semua persiapan, segera meluncurkan serangan teroris di dua kota besar, yaitu Osaka dan Nagoya. Justru karena penemuan awal oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang, kedua kota besar itu selamat. Jadi, dari sudut pandang ini, sektor pertahanan Jepang telah memberikan kontribusi yang besar. Begitu komentar ini keluar, keraguan itu segera hilang. Bagaimanapun, pernyataan ini masuk akal
dan beralasan, kota Iga, tempat di mana burung tidak bertelur, kebetulan terjepit di antara dua kota besar, dan memang masuk akal untuk bersembunyi di sini untuk merencanakan serangan terhadap kedua kota ini. Akibat ada tepuk tangan meriah lainnya untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri di internet. Pada saat ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri juga sangat bingung. Mereka tidak memikirkan elektronika seperti itu, dan mereka tidak berpikir bahwa seseorang akan menemukan solusi yang baik untuk mereka. Bukankah ini hanya tertidur dan seseorang menyerahkan sebuah bantal? Oleh karena itu, mereka segera mengemas elektronika tersebut dan segera merilisnya. Kali ini, situasi benar-benar stabil dalam sekejap. Pada saat yang sama, pesan dari Jepang juga sampai ke telinga keluarga Fei. Fei Xiaobing buru-buru berlari ke depan ayahnya, Fei Shanghai, dan berkata dengan terengah-engah, "Ayah, sesuatu yang besar terjadi lagi." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita sambung lagi ke video berikutnya. Jika ada bab terbaru, nanti akan saya bacakan lagi. Terima kasih telah mengikuti video saya. Jika penyampaiannya kurang bagus, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. See you.